Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam 5 Agustus 2023, marilah kita membuka renungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar dalam hidup ini kami saling berbagi kasih di antara kami. Semoga sabdamu yang kami dengarkan malam ini dan renungkan mampu menjadikan kami pribadi yang mampu berbagi kasih dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan malam ini saya ambil dari kitab Imamat bab 25 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai 17. Bacaan dari kitab Keluaran. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10 pada hari raya perdamaian. Kalian harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai, dan pokok anggur yang tidak diranting jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan haruslah diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul, jadikanlah tahun Sabat dan tahun Yobel menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kitab Imamat yang kita dengar dan renungkan malam ini berbicara dan mewartakan kepada kita tentang 2 hari suci yang besar yang harus diperhatikan bangsa Israel dalam hidup mereka. 2 tahun suci adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat dan itu berlangsung 7 tahun sekali, sedangkan tahun Yobel adalah tahun ke-50. Di padang gurun Sinai, Tuhan Allah memanggil Musa dan berbicara tentang tahun Sabat yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel. Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat yang 7 kali 7 tahun. Tahun Sabat itu dirayakan setiap 7 tahun. Maka dalam 49 tahun orang Israel merayakan 7 kali perayaan tahun Sabat. Perayaan tahun Sabat itu ditandai dengan bunyi sangkakala di mana-mana di dalam negeri. Pada bulan ke-7 di setiap tanggal 10 bulan ke-7. Hari itu harus dirayakan sebagai hari perdamaian, dan orang Israel harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan pembebasan bagi segenap orang di negerinya. Dan harus menjadi tahun Yobel atau pembebasan bagi setiap orang. Maka apa yang harus dilakukan orang-orang Israel dengan tahun Yobel?
Pertama, orang harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya atau keturunannya. Kedua, pada tahun itu orang dilarang menabur, dan apa yang tumbuh sendiri di tahun Yobel itu jangan dituai atau dipanen. Dan buah anggur yang berbuah tidak dirantingi, jangan dipetik. Ketiga, tahun Yobel menjadi tahun kudus, maka hasil tahun itu yang dimakan harus dari ladangnya, bukan makan hasil tahun yang sudah berlalu. Keempat, dalam tahun Yobel, para penjual dan pembeli jangan saling merugi. Itu artinya, penjual dan pembeli harus bersikap adil dan jujur. Jadi tahun Sabat dan tahun Yobel menjadi tahun perdamaian, kudus dan pembebasan yang Allah minta diperhatikan adalah setelah bekerja 6 tahun di atas tanah milik pribadi atau tanah sewaan. Maka dalam mempersiapkan tahun Sabat atau tahun ke-7, orang berhenti menabur, dan apa yang tumbuh di tahun ke-7 itu boleh diambil oleh siapa saja, terutama orang-orang miskin. Dan jika tahun sudah dikerjakan selama 49 tahun, maka ketika memasuki tahun ke-50 harus dikuduskan ladang itu dengan jalan orang dilarang bekerja lagi di tanah itu dan dilarang menuai. Tahun Yobel menjadi tahun pembebasan, dan semua diperintahkan untuk mengembalikan tanah yang diolah selama 49 tahun itu kepada pemilik utamanya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tahun Sabat dan tahun Yobel ditetapkan Allah bertujuan untuk pemulihan dan mencegah manusia agar tidak menjadi tamak dan serakah dalam mengumpulkan harta dan kekayaan di satu pihak dan menyengsarakan sesama atau orang-orang miskin di lain sisi. Lewat tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan memberkati kita umatnya agar menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat Tuhan yang kita terima harus dapat menjadi kebaikan bagi sesama dan tidak boleh dimonopoli oleh kita sendiri atau hanya oleh sekelompok orang. Lebih dari itu, berkat Tuhan yang kita terima menjadi sarana bukan untuk menindas orang lain, melainkan harus menjadi tanda berkat bagi orang lain. Singkatnya, kesejahteraan hidup kita tidak semata bergantung pada banyaknya harta yang kita kumpulkan, tapi umatnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Segala kebaikan dalam hidup bersumber dari anugerah dan berkat Tuhan. Sumber dari segala kebaikan hidup kita adalah berkat Tuhan dan bukan kekuatan kita. Jadi, jangan sampai kita menggantungkan harapan pada materi yang dapat kita kumpulkan di dunia. Sebab materi bukanlah tujuan hidup, tapi harus menjadi sarana mencapai tujuan hidup kita, yakni keselamatan dan kebahagiaan sesudah hidup di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaanmu dari pagi hingga malam ini dalam sepanjang pekan ini. Semoga seluruh hidup dan karya kami yang telah kami lakukan sepanjang pekan yang lewat senantiasa menjadi sumber berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan kita janjikan doa yang mengharapkan doa dari kita, yang kita jumpai selama sepekan dalam aktivitas kita masing-masing, baik di rumah maupun di kantor-kantor dan perusahaan, yang bekerja bersama kita, tidur dan istirahat kita malam ini senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.